Aku hanya ingin memberikan kejutan, tetapi terkejut oleh penemuan itu. Cepat ganti semua kunci, perintah panik dari teknisi. Aku sempat bertanya-tanya apa maksudnya. Namun setelah aku lihat layar laptop itu, ternyata. Sebelum lanjut ke kisahnya, tulis dulu yuk di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana saja. Kita lihat, siapa yang paling cepat hadir di sini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini dapat terus berkembang, dan bisa membagikan kisah-kisah penuh makna lainnya. Malam itu Jakarta terasa lebih lengket dari biasanya. Bukan hanya karena udara tropis yang memang selalu terasa berat, tapi juga karena perasaanku sendiri. Namaku Lucy, aku baru saja selesai dengan ritual membersihkan rumah yang tidak pernah ada habisnya, keringat membasahi pelipis, namun kepuasan karena melihat lantai keramik berkilau adalah hadiahnya. Aku memang tipikal orang yang tidak bisa melihat kekacauan. Bagi sebagian orang, gudang adalah tempat menumpuk barang. Bagiku, gudang adalah tempat yang harus tetap terorganisir, sebuah cerminan kecil dari pikiranku yang berusaha selalu rapi. Aku sedang membereskan gudang kecil di sebelah kamar tidur utama. Gudang ini sebenarnya lebih pantas disebut sebagai ruangan sisa, ruangan sempit yang terletak di sudut paling belakang, tempat kami menyimpan barang-barang yang jarang terpakai. Di ruangan ini terdapat kotak-kotak kenangan, tumpukan majalah lama, dan beberapa peralatan olahraga Henry yang entah kapan terakhir disentuhnya. Lampu kuning remang-remang di gudang membuat bayangan benda-benda itu menari-nari, menambahkan kesan misterius pada ruangan yang seharusnya hanya berisi barang usang. Aku sedang menyusun ulang rak besi tempat perkakas, saat mataku tertuju pada sebuah sudut yang tertutup oleh tumpukan selimut tebal musim hujan. Di sudut yang tertutup debu, mataku menangkap siluet tas laptop kulit hitam yang kukenal. Tas itu tergeletak begitu saja, seolah ditinggalkan terburu-buru. Bentuknya masih elegan, dengan jahitan benang merah yang khas di sisinya. Tas itu hadiah ulang tahun dariku 2 tahun lalu. Aku masih ingat bagaimana Henry sangat menyukai desain klasik tas tersebut. Sebuah tas yang tidak murahan. Namun yang membuatku tergelitik adalah fakta bahwa tas itu ada di sini. Di gudang, bukan di laci meja kerja Henry, tempat ia biasa menyimpan barang elektronik berharganya. Itu tas Henry suamiku. Tanganku terulur, membersihkan debu tipis yang menempel di permukaannya. Berat tas itu terasa familiar di tanganku. Di dalamnya pasti ada laptop kesayangannya. Laptop kerja yang selama ini menjadi jantung dari kesibukannya. Laptop itu adalah teman setianya, tempat ia merancang proyek-proyek besar. Tempat ia berkomunikasi dengan klien penting di luar negeri. Namun laptop itu katanya sudah mati total sejak 6 bulan lalu. Sejak hari itu, Henry bekerja menggunakan laptop kantor barunya. Laptop yang lama ini, yang penuh dengan data-data pribadi, dibiarkan teronggok seolah tidak berharga lagi. Aku ingat betul, saat itu kami sedang menonton film di ruang tengah. Tiba-tiba laptop Henry yang diletakkan di meja kopi mati mendadak. Setelah sempat mengeluarkan bunyi klik pelan, Henry tampak sedikit kesal, tapi reaksinya saat itu sungguh aneh. Ia tidak panik berlebihan, tidak marah, ia hanya menggeleng santai. Sudah sayang, biar saja, mungkin motherboard-nya sudah tua, katanya sambil melanjutkan menonton, seolah-olah kehilangan data penting bukanlah masalah besar bagi seorang manajer proyek sepertinya. Padahal 6 bulan yang lalu, saat itu ia sedang mengejar target proyek yang sangat krusial. Kini aku memegang tas itu, mengamati betapa kontrasnya kemewahan kulit tas itu dengan tempatnya berada yang penuh debu dan barang rongsokan. Perasaan tidak enak mulai merayap di benakku, seperti semut yang berjalan di kulit. Mengapa Henry membiarkan benda sepenting ini di gudang? Bahkan jika itu sudah rusak, kenapa tidak dibuang atau dibawa ke tempat servis yang layak? Pertanyaan-pertanyaan kecil ini mulai mengganggu ketenangan malamku. Henry selalu bilang, nanti saja sayang, lagi sibuk sekali di kantor, datanya sudah aman di cloud. Kalimat itu selalu menjadi pembelaannya. Selalu ada kata sibuk. Henry memang pria yang ambisius dan pekerja keras. Jadwalnya padat, rapatnya seringkali sampai larut malam. Aku berusaha memaklumi. Sebagai seorang istri, aku mencoba memahami tekanan yang ia hadapi. Setiap kali aku menawarkan bantuan untuk membawanya ke tukang servis langgananku, dia akan tersenyum kecil dan menolak dengan halus, "Tidak usah sayang, nanti aku titipkan pada kurir kantor saja, sekalian dengan dokumen lain." Janjinya yang tak pernah ditepati. Aku menghela napas panjang, menatap tas laptop itu. Kenapa aku harus repot-repot memikirkan barang mati ini? Aku seharusnya kembali ke kamar, bersiap untuk tidur, atau membaca buku, tapi ada dorongan kuat yang menarikku. Dorongan itu bernama kasih sayang dan rasa ingin membantu. Aku ingin meringankan sedikit beban pikiran suamiku yang selalu terlihat lelah.
Meskipun Henry bilang datanya aman di cloud, aku yakin di dalam hard drive itu pasti masih ada foto-foto lama, surat-surat pribadi dari masa kami pacaran, atau mungkin draft cerita pendek yang pernah ia buat, kenangan-kenangan yang tidak ternilai harganya. Bagiku itu lebih penting daripada dokumen kantor manapun, sebuah benda mati pun punya harga emosional. Tapi aku tahu, pria itu terlalu sibuk untuk sekadar mengurus benda mati. Padahal aku tahu betapa sayangnya dia pada laptop itu. Aku melihat bagaimana ia dulu membersihkan layarnya dengan kain mikrofiber setiap malam, bagaimana ia melarangku menyentuh keyboardnya dengan tangan berminyak, itu bukan hanya alat kerja. Itu adalah bagian dari dirinya. Membiarkannya teronggok di gudang selama 6 bulan adalah hal yang tidak biasa, bahkan untuk Henry yang super sibuk. Melihatnya teronggok begitu rasa inisiatifku langsung membuncah. Itu adalah naluri istri yang ingin memberikan kejutan kecil untuk menghapus kerutan di dahi suaminya. Aku ingin menjadi pahlawan kecil yang mengembalikan barang berharga miliknya tanpa ia minta. Ini akan menjadi kejutan yang manis, pikirku. Aku akan membayangkan wajah cerah Henry saat laptopnya menyala, dan ia melihat semua kenangan lamanya kembali. Kasihan, pikirku, pasti dia belum sempat perbaiki, biar aku saja yang urus. Sebagai kejutan kecil, keputusan itu terasa ringan di hatiku, sebuah rencana sederhana yang didasari niat baik dan cinta. Aku mengangkat tas itu, mendekapnya, aroma kulit dan debu bercampur, menciptakan bau aneh yang akan menjadi awal dari segalanya. Aku memutuskan, besok pagi aku akan membawa laptop ini ke tempat orang yang paling kupercaya. Keputusan yang kuambil saat itu, di tengah kegelapan gudang yang berdebu. Kuanggap sebagai tindakan cinta yang tulus. Aku tidak pernah menyangka bahwa inisiatif kecil ini akan menjadi pemantik yang membakar habis seluruh kepercayaanku, mengungkap sebuah rahasia gelap yang selama ini disembunyikan dengan sangat rapi oleh pria yang tidur seranjang denganku. Malam itu aku hanya seorang istri yang ingin memperbaiki sebuah laptop. Aku belum tahu kalau aku sedang membuka pintu menuju sebuah kenyataan yang jauh lebih rumit dan mengerikan. Aku mengunci pintu gudang, dan membawa tas laptop itu bersamaku ke kamar. Meletakkannya dengan hati-hati di sudut meja rias, menunggu matahari terbit untuk melaksanakan misiku. Pagi harinya, suara alarm yang nyaring tidak membuatku terkejut, sebab aku sudah terbangun jauh sebelum itu. Aku sudah siap, aku mengenakan pakaian santai, memilih tas tangan yang cukup besar untuk menyamarkan tas laptop Henry di dalamnya. Henry sudah berangkat bekerja pagi-pagi sekali. Seperti biasa, kesibukannya kali ini justru memudahkanku menjalankan rencana kejutan ini. Kebetulan aku punya teman baik, Rizal, yang punya bengkel servis komputer kecil di dekat kantor lama. Rizal bukan hanya sekadar teknisi, dia adalah sahabat lamaku sejak kuliah. Kami pernah bekerja di perusahaan yang sama sebelum aku memutuskan untuk fokus mengurus rumah tangga setelah menikah dengan Henry. Rizal adalah sosok yang sangat jujur, teliti, dan yang terpenting, ia bisa dipercaya untuk menjaga rahasia. Aku tahu, apapun yang ada di dalam laptop Henry, Rizal pasti akan bersikap profesional, tetapi juga akan memberiku nasihat yang jujur sebagai seorang teman. Bengkel Rizal terletak di sebuah ruko kecil yang letaknya agak tersembunyi. Di antara deretan warung kopi dan toko fotokopi, aku memarkir mobil agak jauh agar keberadaanku tidak terlalu mencolok. Ketika aku masuk, bel pintu berdentang nyaring, mengumumkan kedatanganku. Ruangan itu beraroma khas komponen elektronik yang dipanaskan, dicampur dengan sedikit bau kopi. Rizal sedang sibuk dengan motherboard yang berserakan di mejanya, memakai kacamata baca yang selalu melorot di hidungnya. Rizal mendongak, matanya yang ramah melebar karena terkejut melihatku. "Lucy, tumben sekali kamu mampir. Ada apa? Mau upgrade laptopmu ya?" Sapanya ceria, langsung berdiri dan memelukku singkat. Aku membalas pelukannya, merasakan sedikit kelegaan karena bertemu wajah yang kukenal dan kupercaya. "Tolong cek Zal, Henry bilang mati total, katanya si motherboardnya." Ujarku sambil tersenyum penuh rahasia. Aku meletakkan tas laptop itu di mejanya. Aku sengaja merendahkan volume suaraku sedikit, seolah aku sedang membocorkan rahasia penting. Aku menjelaskan bahwa ini adalah misi rahasia, sebuah kejutan untuk Henry, karena suamiku terlalu sibuk untuk mengurusnya sendiri. Rizal dengan rambut keritingnya yang khas dan kacamatanya yang melorot, hanya mengangguk. Dia segera membuka tas itu, mengeluarkan laptop Henry, dan mengamatinya. Aku melihatnya menyentuh laptop itu dengan hati-hati, sebuah kebiasaan yang menunjukkan profesionalitasnya. "Laptop yang bagus, Lus," gumamnya, sambil mencari celah untuk memulai pengecekan. Raut wajahnya berubah sedikit serius. "Lucy, laptop ini kelihatannya dirawat baik. Agak aneh jika mati total hanya karena masalah motherboard." "Ya, itu yang aku pikirkan. Pokoknya,
Coba cek diagnostik penuh ya Zal, kalaupun motherboardnya, tolong usahakan data-datanya bisa diselamatkan. Itu yang paling penting. Pintaku, menekankan pada aspek data, bukan hanya fungsi. Siap Bu Bos Lucy, nanti kukabari secepatnya. Jawabnya, dia kembali tersenyum. Berjanji akan memberikan harga teman dan prioritas tinggi untuk laptop suamiku. Aku merasa lega, setidaknya tugas pertamaku sudah selesai. Sekarang tinggal menunggu kabar baik, aku berharap bisa membawakan laptop yang sudah menyala itu pulang malam ini. Aku pun pulang dengan hati ringan, membayangkan wajah terkejut Henry saat melihat laptopnya hidup lagi. Sepanjang perjalanan pulang, aku memikirkan skenario terbaik. Henry akan memelukku erat, berterima kasih, dan mungkin kami akan menghabiskan akhir pekan ini dengan membuka folder-folder lama. Tertawa mengingat masa lalu, kebahagiaan kecil yang kubayangkan itu membuat langkahku terasa lebih cepat dan ringan. Aku tiba di rumah, meletakkan kunci di tempatnya, dan langsung menuju dapur untuk membuat teh. Rasa lelah karena kegiatan pagi itu mulai terasa. Aku baru saja duduk di sofa, menyesap teh hangatku, saat ponselku yang kutinggalkan di meja bergetar hebat. Itu bukan getaran notifikasi biasa. Itu getaran panggilan telepon yang mendesak, 20 menit. Hanya 20 menit setelah aku tiba di rumah dan menikmati teh pertamaku, ponselku berdering nyaring. Aku melihat jam di dinding, pukul 10,15 pagi. Ini terlalu cepat untuk kabar baik. Rizal pasti baru saja memulai pekerjaannya. Sebuah keraguan kecil mulai menyelinap. Apakah ada masalah? Apakah laptopnya benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan? Nama Rizal terpampang di layar. Aku menekan tombol hijau, berpikir dia akan memberitahuku bahwa motherboardnya benar-benar hancur. Atau mungkin dia hanya ingin menanyakan password tertentu. Aku mengambil napas dalam-dalam, bersiap untuk menerima berita buruk tentang biaya perbaikan yang mahal. Pasti sudah selesai, cepat sekali dia. Gumamku, mengangkat telepon dengan ceria. Aku menyambutnya dengan nada riang. Halo Zal, apa sudah ketemu penyakitnya? Aku mencoba terdengar santai, berharap dia tidak menyadari kecemasanku, tapi suara di seberang sana bukan suara Rizal yang santai dan ceria seperti 20 menit yang lalu. Suaranya serak, cepat, dan penuh kepanikan yang terasa dingin menembus tulang. Seolah ia baru saja menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Lucy, ini bahaya, sekarang kamu dengar aku baik-baik. Suara Rizal sangat rendah, hampir berbisik, namun intensitasnya seperti teriakan. Nada suaranya bukan lagi teman yang memberitahu masalah teknis, melainkan seorang informan yang memperingatkan adanya ancaman. Jantungku langsung berdebar kencang, meninggalkan semua pikiran tentang motherboard dan biaya perbaikan. Jantungku langsung berdebar kencang. Bahaya apa sih Zal? Jangan-jangan laptopnya meledak. Aku mencoba melucu, namun suaraku sendiri terdengar tegang. Tanganku yang memegang cangkir teh langsung bergetar, dan aku segera meletakkan cangkir itu di meja agar tidak tumpah. Aku merasa ada yang tidak beres. Ini jauh melampaui masalah teknis biasa. Ini adalah suara ketakutan yang tulus dari seorang sahabat. Bukan laptopnya. Cepat amankan harta mulus. Ganti semua kunci yang sekiranya berharga di rumahmu. Sekarang juga. Perintahnya yang mendesak, tanpa basa-basi, dan tanpa penjelasan membuat tenggorokanku tercekat. Itu bukan lagi nasihat teman. Itu adalah instruksi darurat. Kata-kata hartamu dan kunci yang diucapkan dengan penuh penekanan itu menusukku. Kenapa Rizal menyuruhku mengganti kunci rumah? Apa hubungannya dengan laptop yang rusak? Seluruh tubuhku menegang, mataku tanpa sadar menyapu sekeliling ruang tamu, mencari-cari apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Aku beringsut berdiri, rasa kantukku hilang sepenuhnya, digantikan oleh adrenalin murni. Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu, ponsel menempel erat di telinga. Apa-apaan ini Zal? Jelaskan padaku. Sebenarnya ada apa dengan laptop Henry? Tuntutku. Suaraku kini mulai meninggi, bercampur antara kebingungan dan kemarahan karena diperintah tanpa alasan yang jelas. Rizal terdiam sebentar. Aku bisa mendengar deru napasnya yang tak beraturan dari seberang telepon. Ada jeda panjang yang terasa mencekik, seolah-olah dia sedang mengumpulkan keberanian. Atau mungkin memastikan bahwa tidak ada orang lain di bengkelnya yang mendengarkan percakapan kami yang kini sudah berubah menjadi sebuah konspirasi. Lucy, kamu harus janji kamu tidak akan panik. Tarik napas, dan dengarkan baik-baik. Katanya, suaranya kembali pelan, namun terdengar jauh lebih terkontrol dan serius. Lalu dia berbisik. Suaranya kini terdengar sangat takut. Laptopnya tidak rusak Lucy, hanya baterainya saja yang dilepas. Kalimat itu, yang diucapkan dalam bisikan, terasa lebih memekakan telinga daripada teriakan apapun. Aku tertegun, baterainya saja, bukan motherboardnya.
Jadi selama ini Henry berbohong? Kenapa? Dan untuk apa? Tiba-tiba segala keanehan Henry yang kubela selama 6 bulan ini berbalik menghantuiku. Apa? Tapi Henry bilang. Aku tidak bisa menyelesaikan kalimatku, kata-kata itu terasa berat, tersangkut di tenggorokan, rasa kepercayaanku yang baru saja kukira utuh mulai retak. Bohong tentang laptop adalah hal kecil, tapi kebohongan itu ternyata menyembunyikan kebohongan lain yang jauh lebih besar. Dia tidak mau kamu menyentuhnya, laptopnya baik-baik saja Lucy. Aku hanya pasang kembali baterainya, colok chargernya, dan dia langsung menyala. Jelas Rizal, memberiku detail yang sangat gamblang dan mematikan. Dia sengaja membuatnya terlihat seperti mati total, agar kamu tidak penasaran dan tidak membawanya kemana-mana. Sebuah tirai yang tebal di antara aku dan suamiku kini terangkat, memperlihatkan sesuatu yang mengerikan di baliknya. Aku berhasil menyalakan hard drive-nya, aku tidak membuka semua, hanya folder utama. Rizal melanjutkan. Suaranya kini kembali penuh urgensi. Aku melihat ada beberapa folder yang dikunci, tapi aku menemukan satu yang aneh. Karena aku tahu ini laptop Henry, aku penasaran, aku menggunakan tool khusus, dan aku berhasil masuk. Aku bisa merasakan betapa cepatnya ia bekerja, didorong oleh rasa ingin tahu teknisi dan naluri seorang teman. Aku memegang gagang telepon erat-erat. Keningku berkerut menunggu kalimat berikutnya. Kepalaku terasa berat, dan aku harus memaksa diriku untuk tetap fokus. Aku menutup mata, mencoba menghilangkan gambaran Henry yang sedang berpura-pura santai 6 bulan lalu saat laptop itu mati. Aku sadar ini bukan lagi tentang laptop yang rusak, tapi tentang isi di dalamnya. Lalu apa isinya Zal? File kerjaan penting? Aku mencoba berspekulasi, mencari penjelasan logis terakhir untuk membenarkan tindakan Henry. Mungkin itu proyek rahasia kantor, yang isinya sangat sensitif sehingga dia tidak ingin aku melihatnya secara tidak sengaja. Mungkin dia melanggar etika kantor, dan takut aku akan tahu. Rizal menarik napas dalam-dalam. Di sana ada sebuah folder yang dikunci dengan nama backup plan 02. Aku bisa membukanya. Nama folder itu terdengar terlalu dingin, terlalu terencana, dan terlalu formal untuk sekadar draft proyek kantor. Backup plan. Apa yang harus di-backup oleh Henry selain pekerjaannya? Dan kenapa harus ada angka 02? Seolah ini adalah rencana cadangan setelah rencana yang pertama gagal? Apa itu Zal? Proyek rahasia kantornya? Tanyaku lagi, mencoba meyakinkan diri bahwa jawabannya adalah ya, meski hatiku sudah berteriak tidak. Aku sangat ingin dia mengatakan itu hanya dokumen bisnis. Bukan Luz, itu bukan proyek, itu detail tentang hidupmu. 13 kata itu, 13 kata yang merobohkan seluruh dinding pertahananku, detail tentang hidupku, tapi bagaimana mungkin? Aku merasakan dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke ubun-ubun, rasa panas dan lengketnya udara Jakarta yang kurasakan tadi malam mendadak hilang, digantikan oleh sensasi es yang membekukan. Aku terhuyung ke belakang, lututku lemas, ponsel hampir terlepas dari genggamanku, aku cepat-cepat duduk, tubuhku merosot di sofa. Kata-kata Rizal terasa seperti bayangan hantu yang membisikkan ancaman ke telingaku. Detail tentang diriku, yang disusun oleh suamiku, dan disimpan di tempat rahasia yang ia klaim rusak. Rizal pun melanjutkan, suaranya bergetar. Di dalamnya ada salinan lengkap sertifikat rumah, BPKB mobil, polis asuransi, dan ini yang paling mengerikan, file PDF berjudul jadwal perjalanan Lucy dan kunci-kunci baru. Semua dokumen penting itu di sana. Dan yang terakhir itu jadwal perjalananku dan kunci-kunci baru. Aku mencoba memproses kata-kata itu, tapi otakku terasa menolak. Rasanya seperti mendengarkan cerita fiksi yang buruk, dan aku adalah tokoh utamanya. Aku yang selama ini merasa hidup dalam pernikahan yang stabil dan penuh cinta, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa suamiku mungkin bukan hanya berbohong tentang sebuah laptop, tetapi juga tentang seluruh hidupku. Rizal di ujung telepon sana, seolah tahu betapa hancurnya aku, ia menunggu sebentar, memberiku waktu untuk bernapas, sebelum melanjutkan dengan suara yang terdengar lebih pelan, seolah-olah ia sedang menjaga agar kata-kata mengerikan itu tidak menyebar di udara. Aku harus detail Lucy, ini bukan hanya jadwal perjalanan biasa. Katanya, dia berhenti sejenak, lalu melontarkan bom yang menghancurkan semua kepercayaanku. Di sana juga ada foto-foto rumah, denah detail, dan catatan transaksi yang sangat mencurigakan antara Henry dan sebuah perusahaan security swasta. 3 bulan setelah kalian menikah, perusahaan security swasta, 3 bulan setelah menikah, itu bahkan sebelum aku hamil anak pertama kami, sebelum kami benar-benar membangun fondasi keluarga yang kurasa kuat. Foto-foto rumah, denah detail. Pikiranku langsung melayang pada rumah mungil kami,
yang kubangun dengan penuh cinta, memilih setiap detail warna cat dan perabotan. Rumah yang seharusnya menjadi sarang aman kami, ternyata bagi Henry rumah itu hanyalah target, dan ia telah memetakannya seperti seorang perencana kejahatan. Denah itu pasti berisi semua detail letak brankas kecil kami, tempat persembunyian kunci cadangan, bahkan mungkin titik buta CCTV yang tidak aku sadari. Catatan transaksi dengan perusahaan security itu isinya apa, Zal? Tanyaku, suaraku kini hanya berupa bisikan yang tercekat, seperti suara angin yang keluar dari celah pintu yang terbuka. Sedikit, aku perlu tahu persis seberapa jauh ia telah melangkah. Apakah ini hanya kecurigaan, atau sudah menjadi rencana matang yang sedang berjalan? Itu bukan transaksi untuk menyewa penjaga lus, itu adalah konsultasi yang sangat spesifik, dengan judul Asset Retrieval and Secure Exit Strategy. Isinya tentang bagaimana cara mendapatkan akses ke properti yang dijaga ketat tanpa menimbulkan kecurigaan, dan bagaimana cara mengeluarkan aset besar tanpa terdeteksi. Jelas Rizal, setiap kata terasa seperti palu yang memukul kepalaku. Henry tidak hanya berencana mengambil hartaku, ia telah menyusun strategi untuk melarikan diri. Aku terhuyung ke belakang, lututku lemas. Aku segera meraih bantal di sofa, memeluknya erat-erat, seolah bantal itu bisa menahan dunia yang sedang berputar di sekelilingku, kunci-kunci baru dan jadwal perjalananku. Pertanyaan-pertanyaan itu kembali menusukku. Mengapa ia membuat jadwal perjalananku secara detail? Jadwal perjalanan Lucy. Rizal melanjutkan dengan nada yang penuh penyesalan. Itu isinya sangat rinci, bukan hanya daftar kamu pergi kemana, tapi ada kolom waktu kedatangan dan keberangkatan, dan ada catatan di sampingnya, window of opportunity, low medium high. Dia melacakmu Lucy, dia memantau kapan waktu terbaik baginya untuk masuk rumah tanpa kehadiranmu, dia tahu persis setiap gerakanmu. Rasa penasaran bercampur ketakutan membuatku hampir menjatuhkan ponsel. Henry suamiku adalah seorang pelacak. Dia memandangku bukan sebagai pasangan hidup, tetapi sebagai subjek yang harus diamati pergerakannya. Kepercayaan dan ruang pribadiku telah dilanggar secara sistematis sejak lama. Aku mengingat kembali beberapa bulan terakhir, saat Henry selalu menanyakan detail tentang kegiatan arisanku, atau kapan aku harus pergi kursus. Aku mengira itu perhatian. Ternyata itu adalah pemetaan. Apa maksudnya kunci-kunci baru? Tanyaku, suaraku kini hanya bisikan. Inilah detail yang paling membuatku merinding. Apakah kunci-kunci rumah kami yang lama sudah tidak aman? Atau apakah ini merujuk pada kunci lain? Kunci brankas? Kunci aset yang selama ini kukira aman? Rizal menjawab. Aku menduga dia sudah punya semua duplikat kunci rumah dan brankas kalian, dan dia melacakmu. File itu kemungkinan besar berisi kode untuk kunci-kunci cadangan atau duplikat yang ia buat secara diam-diam. Mungkin ia berencana mengganti kunci setelah dia mendapatkan semua yang dia inginkan, sehingga kamu tidak bisa kembali masuk rumahmu sendiri. Pengkhianatan ini terasa berlapis-lapis, seperti bawang yang terus dikupas. Setiap lapisnya terasa lebih menyakitkan, dia menambahkan, tapi itu belum seberapa. Kalimat ini menghentikan napasku lagi. Apakah ada hal yang lebih buruk daripada suamiku yang berencana merampok dan mengusirku dari rumahku sendiri? Apakah ini hanya masalah uang, ataukah ada niat jahat yang lebih kelam? Kemudian Rizal menunjukkan padaku satu lagi file, sebuah spreadsheet kecil yang membuat darahku serasa membeku di pembuluh darah. Aku bisa mendengar suara klik pada mouse Rizal saat ia membuka file tersebut. Ini ada di dalam folder yang sama. Aku tidak mengerti sepenuhnya Lucy, tapi kamu harus melihat ini. Suaranya penuh kehati-hatian. Ini adalah daftar rekening bank dengan namamu sebagai penerima tunggal Lucy, tapi dengan catatan di sampingnya, target transfer H-60. Setelah mendengar kata-kata target transfer H-60, pikiranku langsung blank. Ini bukan hanya tentang pencurian. Ini adalah countdown, jelas, terstruktur, dan dingin, H-60. Serasa menonton film thriller di mana karakter utamanya tiba-tiba menyadari ada bom waktu di bawah kursinya. Bom waktu itu adalah pernikahanku. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku, seperti lagu yang diputar berulang-ulang, menghapus semua suara lain di sekitarku. Aku tidak bisa bernapas. Rasanya seperti ada tangan dingin yang meremas seluruh isi dadaku. Henry, suamiku, merencanakan sebuah skema yang begitu terperinci, begitu kejam, yang targetnya adalah aku. Bagaimana mungkin pria yang selalu mencium keningku setiap pagi, yang menanyakan kabarku setiap malam, adalah aktor di balik rencana jahat ini? Aku merasa telah tidur di samping ular berbisa selama bertahun-tahun. Lucy, kamu masih di sana. Aku tahu ini mengejutkan, tapi kamu harus tenang. Suara Rizal kembali menarikku dari jurang keputusasaan.
suaranya terdengar seperti jangkar di tengah badai emosi yang kurasakan. "Zal, kirim semua file itu sekarang, aku butuh bukti nyata," desakku, berusaha menstabilkan suaraku yang bergetar. Aku butuh melihatnya dengan mataku sendiri, aku butuh membaca setiap kata yang Henry tulis. Hanya dengan begitu, kebenaran pahit ini bisa terasa nyata, bukan sekadar mimpi buruk di siang bolong. Aku harus mengesampingkan emosi dan mulai berpikir secara praktis. Rizal segera mengirimkan zip file terenkripsi, dia tidak perlu bertanya 2 kali. Dia tahu aku tidak akan mempercayainya sepenuhnya sampai aku melihatnya sendiri. Ia berjanji akan menyimpan laptop Henry dengan aman dan tidak memberitahu siapapun. Aku sudah mencabut hard drive-nya dan menyimpannya di tempat yang sangat aman. Kalau Henry menanyakan, aku akan bilang, laptopnya benar-benar parah. Motherboard-nya harus dipesan dari luar negeri. Butuh waktu lama, ujar Rizal, menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Aku akan pura-pura belum bisa memperbaikinya, Lucy. Anggap saja ini belum pernah terjadi. Jawabnya, aku mengangguk. Meskipun ia tidak bisa melihatku, kami sepakat untuk bertemu lagi nanti malam. Setelah Henry pulang, untuk menyusun langkah berikutnya, ponselku terasa panas di telapak tangan saat aku menutup panggilan telepon itu. Aku duduk di sofa ruang tamu, menatap kunci mobil di meja. Benda-benda familiar ini mendadak terasa asing dan penuh ancaman. Kunci mobil, kunci rumah, bahkan kunci lemari pakaian, semuanya terasa seperti kunci sangkar yang selama ini mengunciku tanpa kusadari. Aku tidak lagi melihat Henry sebagai suami, aku melihatnya sebagai musuh yang tidur seranjang, yang setiap saat bisa mengaktifkan rencananya. Henry akan pulang sebentar lagi, aku harus bertindak, dan aku harus bertindak dengan sangat tenang. Ini adalah tantangan terberat dalam hidupku, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, sementara di dalam hatiku sudah terjadi kehancuran total. Setiap detik yang aku habiskan tanpa bertindak adalah kesempatan bagi Henry untuk memajukan countdown-nya, dan aku harus mendahuluinya. Aku segera membuka file-file yang dikirim Rizal di laptop pribadiku, yang untungnya selalu Henry abaikan. Jantungku kembali berdebar kencang saat aku melihat daftar dokumen yang telah Henry salin, salinan BPKB, sertifikat rumah yang kami beli bersama, dan yang paling membuatku mual, jadwal perjalanan Lucy. Semuanya ada di sana, terekam secara digital. Siap digunakan sebagai amunisi melawan diriku sendiri. Aku membaca jadwal perjalanan Lucy, isinya memang mengerikan. Di sana tertulis bahwa aku akan pergi ke acara arisan di rumah Tante Mira pada hari Sabtu, kursus yoga setiap Selasa dan Kamis. Bahkan waktu saat aku ke supermarket, di setiap poin jadwal, ada kolom tambahan berlabel risk level dan opportunity window. Ia menjadikanku target seperti dalam sebuah misi intelijen. Rasanya seperti membaca buku harian seorang mata-mata yang sedang mengintai korbannya. Di bawah jadwal itu, ada tabel kecil tentang H-events. Di sanalah aku melihat kembali target. Transfer H-60. Aku menyadari H-60 bukan hanya 60 hari. Itu berarti sekitar 2 bulan. 2 bulan sebelum apa? 2 bulan sebelum ia melaksanakan secure exit strategi yang tertera di dokumen konsultasi security swasta. 2 bulan sebelum ia menghilang. Rasa cintaku yang selama ini kubanggakan perlahan berubah menjadi api kemarahan dan sakit hati yang membakar. Aku tidak menangis, air mata terasa terlalu mewah untuk situasi ini, yang kurasakan hanyalah amarah yang dingin dan tekad yang kuat. Aku harus menyelamatkan diriku, dan aku harus memastikan Henry mendapatkan balasan yang setimpal. Rasa pengkhianatan ini memberiku energi yang jauh lebih kuat daripada keputusasaan. Aku melihat jam sudah pukul 18.30. Henry sebentar lagi tiba. Aku tidak punya banyak waktu. Aku harus membuat keputusan segera dan melaksanakan langkah pertama yang krusial. Aku menyadari satu detail yang paling mengejutkan dari spreadsheet rekening bank. Rekening yang akan dia kuras adalah rekening warisan dari almarhum ayahku. Rekening ini selama ini selalu kusimpan rahasia. Dan aku selalu bilang pada Henry bahwa warisan itu sudah habis kubelikan perhiasan. Padahal jumlahnya masih cukup besar, dan aku menyimpannya sebagai dana darurat. Henry telah menguping pembicaraanku dengan notaris, dan ia telah memantau rekening itu secara rahasia selama berbulan-bulan. Semua kebohonganku tentang warisan itu, yang kupikir aman karena aku tidak pernah menggunakannya, ternyata telah ia ketahui. Ia bukan hanya ingin hartaku yang kami dapat bersama, ia ingin melenyapkan masa depanku dan membiarkanku tidak memiliki apa-apa. Tindakannya ini menunjukkan bukan hanya keserakahan, tapi juga kebencian yang tersembunyi. Kesadaran itu menghantamku dengan kekuatan penuh, mengubah rasa sakit menjadi energi yang dingin dan fokus. Aku tidak lagi punya waktu untuk bersedih atau histeris. Aku harus bertindak. Aku mulai beranjak. Langkah pertama adalah kunci.
aku tidak bisa membiarkan Henry memiliki duplikat kunci yang ia rencanakan untuk digunakan. Mengingat Rizal menyebutkan file kunci-kunci baru, aku tidak mau ambil risiko. Kunci-kunci lama yang kupikir aman kini terasa seperti tiket masuk bagi Henry untuk merampas segalanya. Aku segera menelepon jasa tukang kunci darurat. Aku mencari nomor yang berbeda dari yang biasa kami gunakan. Memastikan tidak ada jejak yang bisa Henry lacak di riwayat telepon rumah. Aku meminta mereka datang dalam 30 menit untuk mengganti semua kunci pintu utama, gudang, dan brankas kecil. Semua titik akses penting yang ia petakan dalam denah rumah. Aku menekankan bahwa ini adalah kasus darurat. Untuk memuluskan rencana ini, aku harus pintar berdalih saat berbicara. Dengan tukang kunci, aku memasang akting terbaikku. Aku berbicara dengan nada panik, menjelaskan bahwa kunciku hilang saat berbelanja di pasar, dan aku khawatir jika kunci itu jatuh ke tangan orang jahat. Aku harus memastikan wajahku tanpa panik alami. Meyakinkan tukang kunci bahwa ini adalah situasi yang wajar dialami oleh seorang ibu rumah tangga yang ceroboh. Tolong prioritaskan pintu belakang dan pintu gudang ya Pak. Pintaku pada petugas operator, sambil melihat jam. Waktu kritisku adalah sebelum pukul 19.00, saat Henry biasanya tiba. Langkah kedua, amankan dokumen fisik, sebelum tukang kunci tiba dan mengganti semua silinder. Aku harus memastikan bahwa tidak ada dokumen fisik yang bisa ia ambil dengan mudah. Meskipun ia berhasil masuk dengan kunci lamanya, aku bergegas menuju brankas kecil kami, yang selama ini kusangka aman. Aku mengeluarkan sertifikat rumah, polis asuransi yang asli, dan perhiasan berharga yang tersembunyi di dalam brankas. Semua barang itu, bersama dengan laptop pribadiku yang berisi file-file bukti dari Rizal, kumasukkan ke dalam tas ransel besar. Tas itu, yang biasanya kubawa saat bepergian keluar kota, kini menjadi tas darurat yang berisi semua yang paling berharga. Aku harus membuatnya tidak mencolok. Setelah ransel terisi penuh, aku menyembunyikannya di bagasi mobilku, jika sesuatu terjadi malam ini, atau jika aku harus meninggalkan rumah dengan cepat. Setidaknya aku punya bukti dan aset terpentingku. Mobilku adalah satu-satunya tempat yang aman. Karena Henry selalu fokus pada mobilnya sendiri, aku merasa sedikit lebih lega setelah langkah ini selesai. Tepat pukul 19.00, saat tukang kunci sedang sibuk di pintu belakang, mobil Henry masuk ke garasi. Suara mesin mobilnya yang familiar kini terdengar seperti deru mesin musuh yang datang menyerang benteng pertahananku. Jantungku kembali berdebar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena tantangan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengatur ekspresi wajahku. Aku harus sempurna. Aku harus menyambutnya dengan wajah yang lelah namun lega, bukan wajah seorang istri yang baru saja mengetahui rencana jahat suaminya. Aku bergegas keluar menyambutnya. Sebelum ia sempat melihat tukang kunci yang sedang bekerja di sisi rumah, Henry keluar dari mobil, melepas jasnya, memasang wajah lelah namun prihatin yang biasa ia tampilkan. "Sayang, kenapa ada tukang kunci?" tanya Henry. Matanya memandang sekilas ke arah tukang kunci yang sedang memasang silinder baru. Ada kerutan samar di dahinya. Sebuah reaksi yang sangat kecil namun cukup tertangkap oleh mataku yang kini sudah sangat waspada. Aku berakting panik, seolah baru saja melihatnya. Aku harus membuat cerita ini meyakinkan. "Oh, untung kamu pulang Henry." Aku segera berjalan ke arahnya, memeluknya dengan cepat, untuk menutupi kecanggungan. "Tadi aku panik sekali, kunci cadangan rumah sepertinya hilang di pasar," kataku. Suaraku sedikit bergetar, menambah kesan autentik pada kebohonganku. Aku sengaja menggunakan kata sepertinya untuk menunjukkan ketidakpastianku, seolah aku hanya terlalu paranoid, jadi aku minta diganti. "Semua, demi keamanan sayang, aku tidak mau ambil risiko," jelasku, menatap matanya dengan tatapan yang kuusahakan setulus mungkin. Aku ingin dia berpikir bahwa tindakan ini adalah murni kepanikan seorang wanita yang khawatir akan keamanan rumahnya, bukan karena aku tahu rencana jahatnya. Aku bahkan menambahkan kata demi keamanan sayang untuk menyeratkan bahwa aku melakukan ini demi kami berdua. Henry menatapku sebentar, tatapannya tajam, seolah sedang memindai kebenaran di balik mataku. Detik itu terasa seperti 1 jam. Henry tersenyum tipis. Senyumnya tidak sepenuhnya sampai ke mata. Aku melihatnya mencoba menganalisis situasi. Apakah perubahan kunci ini akan mengganggu rencananya? Tapi kemudian ia menghela napas, seolah memaklumi sifatku yang kadang terlalu khawatir. "Bagus sayang, lebih baik begitu, kamu memang istri yang sigap," jawabnya, suaranya kembali melembut dan santai. Aku tahu ia memujiku sigap bukan karena ia bangga, melainkan karena ia menyimpulkan bahwa perubahan kunci mendadak ini tidak akan menghambat rencananya yang sudah matang. Dia mungkin berpikir,
ia akan mencari cara baru untuk mendapatkan duplikatnya lagi, atau ia akan menggunakan rencana kunci-kunci baru yang ada di laptop. Senyumnya itu, senyum yang selama ini kukira tulus, kini terlihat seperti topeng yang terbuat dari kebohongan. Aku tahu senyum itu adalah senjata, dirancang untuk menenangkan. Dan menutupi niatnya yang gelap, aku membalas senyumnya, berusaha keras agar tidak ada sedikitpun kekakuan yang terlihat. Aku harus menjadi aktris terbaik di panggung rumahku sendiri malam ini. Setelah memastikan tukang kunci menyelesaikan pekerjaannya, dan setelah membayar ekstra untuk kerahasiaan dan kecepatan, aku mengajak Henry masuk. Aroma masakan di dapur sudah tercium sedap. Aku memasak makanan kesukaan Henry, ikan salmon panggang dengan saus lemon butter. Aku melakukannya bukan karena cinta, melainkan sebagai bagian dari sandiwaraku. Semakin normal malam ini, semakin besar rasa aman yang ia rasakan. Malam itu kami makan malam seperti biasa, tetapi aku tidak bisa menelan. Makanan, salmon panggang yang biasanya terasa lezat kini terasa hambar, bahkan seperti pasir. Setiap kali aku mengunyah, aku memikirkan Henry, yang duduk di hadapanku, makan dengan tenang. Sementara ia merencanakan kehancuranku, aku terus-menerus menyesap air putih, berusaha membasahi tenggorokanku yang terasa kering karena ketegangan yang tersembunyi di hadapanku. Ia bercerita tentang rapat penting, tentang betapa sibuknya dia mengeluh tentang rekan kerjanya, memuji kecerdasannya sendiri. Dalam menyelesaikan masalah di kantor, aku mendengarkan, mengangguk, dan sesekali bertanya basa-basi. Namun di dalam hati, aku membandingkan cerita-cerita itu dengan file jadwal perjalanan Lucy yang kini tersimpan aman di bagasi mobil. Aku tahu, setiap kata sibuk yang ia ucapkan hanyalah kamuflase untuk kegiatan secure exit strategi yang sebenarnya ia persiapkan. Aku mengamati setiap gerakan kecilnya, cara ia memotong ikan, cara ia meminum air, bahkan cara ia menyeka sudut bibirnya, semuanya terasa asing dan mencurigakan. Aku berusaha mencari celah, mencari petunjuk bahwa ia sedang gugup, tapi Henry sempurna. Ia tampak santai dan puas, seolah ia baru saja menutup kesepakatan bisnis yang menguntungkan. Bukan suami yang sedang di tengah rencana mengkhianati istrinya, tepat di tengah suapan terakhirku, saat aku baru saja merasa lega karena sesi makan. Malam yang tegang ini akan segera berakhir. Henry mengangkat topik yang langsung membuatku hampir tersedak. Itu adalah ujian kejutan yang paling kutakutkan. Omong-omong sayang, laptopku, apakah sudah kumu lihat lagi? Tanyanya santai, tepat di tengah suapan terakhirku. Pertanyaan itu datang dengan nada yang begitu kasual, seolah ia baru teringat tentang kunci mobil yang tertinggal. Aku hampir tersedak. Aku cepat-cepat menenggak air, mengambil waktu beberapa detik untuk merangkai jawaban. Ekspresiku harus menunjukkan bahwa aku merasa bersalah karena lalai, bukan karena ketahuan. Laptop, belum sempat Henry, aku sibuk sekali hari ini, urusan rumah, lalu panik mencari tukang kunci. Kataku, dengan sedikit nada penyesalan yang kubuat-buat, aku menggunakan kejadian kunci hilang sebagai alasan utama keterlambatanku. Mungkin besok akan kucoba bawa ke tukang servis di kantor. Lanjutku, berbohong semudah ia bernapas. Aku memberikan jawaban yang kabur, menunda tindakanku, yang seharusnya membuat dia tenang. Wajahnya sedikit tegang, tapi cepat ia kendalikan. Aku melihat kilatan cepat kekecewaan di matanya yang segera ia tutupi dengan senyum. Dia mungkin berharap laptopnya masih berada di gudang, tidak tersentuh, seperti yang ia inginkan, tapi kini ia tahu, laptop itu sudah ada di tanganku. Meskipun belum diperbaiki, tidak apa-apa, biar nanti aku saja yang urus kalau ada waktu luang. Jawabnya, suaranya kembali normal. Henry berusaha meyakinkanku bahwa ia tidak peduli, namun aku tahu, ia kini sudah mulai menyusun rencana baru di kepalanya. Dia mungkin berpikir, aku harus mendapatkan laptop itu kembali sebelum Lucy benar-benar membawanya ke teknisi. Setelah makan malam, kami menghabiskan waktu di ruang tengah. Ia menonton berita, sementara aku berpura-pura membaca majalah. Ketegangan di ruangan itu terasa tebal. Meskipun hanya aku yang menyadarinya, aku harus memastikan aktingku sempurna, agar dia tidak merasakan adanya perubahan. Pukul 22.00, Henry menguap dan berkata, "Aku lelah sekali sayang, sepertinya aku tidur duluan." Kami naik ke kamar, dan ia langsung berbaring. Dalam waktu kurang dari 10 menit, napasnya sudah terdengar teratur dan berat. Malam itu aku tidak merasa sedih atau ingin berpelukan dengannya. Aku hanya merasakan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan misiku. Setelah Henry tertidur lelap, aku bangkit dengan sangat hati-hati. Aku bergerak perlahan, seolah setiap gesekan kain tempat tidur bisa membangunkannya. Aku mengenakan batrobe, lalu berjalan pelan ke kamar mandi.
Aku membuka keran air sedikit, membuat suara air mengalir pelan, sebuah trik kecil untuk menutupi bunyi klik kunci di laptopku, atau suara apapun yang mungkin kutimbulkan. Aku membawa laptop pribadiku, yang berisi file-file bukti dari Rizal, ke meja rias, menjauh dari pandangan langsung Henry, dengan pencahayaan yang sangat minim, hanya lampu tidur kecil di sudut ruangan. Aku membuka kembali file target transfer H-60 yang kuanggap sebagai master plan Henry. Aku harus memahami maksud di balik countdown ini. Aku memelototi spreadsheet kecil itu, baris demi baris. Henry telah mencatat setiap detail yang dibutuhkan untuk rencana besarnya. Di sana ada kolom tanggal, perkiraan saldo, dan yang paling membuatku terkejut, kolom source account dan destination account. Destination account selalu mengarah ke rekening perantara di luar negeri dengan nama yang disamarkan. Di baris utama, ada entry terbesar, rekening bank XXXXX, dengan nama penerima tunggal Lucy, jumlahnya fantastis, melebihi apapun yang kami miliki bersama, dan di kolom samping, ada catatan yang menusuk, target transfer H-60. Aku merasakan rasa dingin menyelimuti punggungku. Aku menyadari satu detail yang paling mengejutkan, rekening bank yang akan dia kuras adalah rekening warisan dari almarhum ayahku. Rekening ini adalah satu-satunya harta yang kusembunyikan dari Henry. Selama ini aku selalu beralasan bahwa uang warisan itu sudah habis kubelikan perhiasan dan modal awal bisnis kecilku yang gagal. Aku sengaja membuat cerita ini untuk menjaga privasi finansialku, yang selama ini kurasa tidak perlu diketahui oleh Henry. Padahal jumlah di rekening itu masih cukup besar, dan aku menyimpannya sebagai dana darurat, sebuah jaring pengaman yang kupikir tidak akan pernah kuperlukan. Ironisnya, jaring pengaman itu kini menjadi target utama serangan Henry. Ia tidak hanya ingin mengambil dana hasil kerja kami bersama, ia mengincar satu-satunya harta yang tersisa dari ayahku, satu-satunya hal yang bisa menjamin masa depanku. Henry telah menguping pembicaraanku dengan notaris, dan ia telah memantau rekening itu secara rahasia selama berbulan-bulan. Aku ingat beberapa bulan lalu, aku pernah menerima telepon dari notaris untuk urusan administrasi warisan, dan Henry kebetulan berada di dekatku. Ia hanya bertanya sekilas, tapi ternyata ia mendengarkan setiap detail. Dia telah melacak dan memetakan semua aset pribadiku, termasuk yang paling rahasia. Pikiranku mulai bekerja cepat, menghubungkan titik-titik. Henry sengaja memilih rekening ini karena ia tahu aku tidak pernah menyentuhnya. Jika ia berhasil mengurasnya dalam waktu 2 bulan, aku mungkin tidak akan menyadarinya sampai berbulan-bulan kemudian. Pada saat aku menyadarinya, Henry sudah lama menghilang, dan uang itu sudah tersebar di rekening-rekening luar negeri yang sulit dilacak. Ia bukan hanya ingin hartaku yang kami dapat bersama, ia ingin melenyapkan masa depanku dan membiarkanku tidak memiliki apa-apa. Ini adalah rencana pembersihan total. Dia ingin memastikan bahwa ketika ia pergi, aku akan terpuruk, bangkrut, dan tidak memiliki sumber daya untuk mengejarnya secara hukum. Di bagian bawah spreadsheet, aku menemukan catatan tulisan tangan Henry, HD, setelah transfer H-60 selesai, aktivasi skema kunci baru, dan flight ke E-Continent, Lucy tidak akan menyadari. Sampai H-30. HD adalah hari kepindahannya. Dia merencanakan untuk menghilang tepat setelah transfer besar itu sukses. Dan ia bahkan yakin aku baru akan menyadari pencurian itu sebulan kemudian. Kesombongan dan kepercayaannya pada dirinya sendiri membuatku mual. Aku menutup laptopku perlahan, aku menatap siluet Henry yang tidur dengan damai, napasnya teratur. Aku tidak merasakan kebencian yang membakar, melainkan kekosongan dan tekad yang kuat. Aku harus menghentikan countdown ini, aku tidak akan menunggu H-60. Aku harus maju lebih dulu. Aku berjanji pada diriku sendiri, di malam yang sunyi itu, bahwa Henry tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari rekening warisan ayahku. Aku akan bertindak sebelum countdown itu mencapai 0. Aku harus memajukan HD-nya, tetapi dengan cara yang berbeda, cara yang akan menjeratnya dalam jaring yang ia buat sendiri. Laptop Henry bukan rusak. Laptop Henry adalah jurnal niat jahat, sebuah blueprint perampokan yang akan dilakukan oleh suamiku sendiri, dengan target diriku, tepat 2 bulan sebelum dia berencana menghilang dengan semua hartaku. Keesokan paginya, aku bangun jauh sebelum Henry. Aku melakukan rutinitas pagiku seperti biasa, bahkan membuatkan kopi kesukaannya, tetapi kali ini, setiap tindakan adalah sandiwara yang kupersembahkan untuknya, sang penipu ulung. Aku membiarkan Henry pergi bekerja dengan senyum yang manis. Begitu pintu tertutup dan suara mobilnya menjauh, topengku jatuh. Aku segera menelepon Rizal, meminta pertemuan mendesak di tempat yang sangat terpencil, jauh dari jangkauan siapapun yang mungkin mengenal Henry atau kami berdua.
Kami sepakat bertemu di sebuah kedai kopi tua di pinggiran kota. Tiba di kedai kopi, aku langsung menunjukkan screenshot dari file target transfer H-60 dan denah rumah. Rizal terperanjat, melihat data yang begitu spesifik. Ia pun menyadari bahwa ini bukan hanya masalah perselingkuhan atau utang, tetapi sebuah kejahatan finansial yang dirancang secara profesional. Jadwal perjalanan Lucy, Rizal menunjuk pada screenshot di laptopku. Dia akan bertindak ketika window of opportunity kamu sedang high. Kita harus memalsukan jadwal ini. Lucy, kita harus menciptakan peluang yang menurutnya sempurna, padahal itu adalah jebakan. Kami mulai menyusun rencana. Langkah pertama yang krusial adalah memutus aksesnya ke aset. Aku segera mengunjungi bank. Aku tidak bisa langsung menutup rekening warisan ayahku, karena itu akan menimbulkan alarm di sistem dan mungkin diketahui Henry. Sebaliknya, aku mengubah semua autentikasi, aku menambahkan lapisan keamanan ganda. Mengubah semua pertanyaan rahasia, dan membatasi transfer dana di atas jumlah tertentu tanpa kehadiran fisikku, aku mengatakan kepada manajer bank bahwa aku khawatir akan adanya phishing atau penipuan, menyamarkan kekhawatiran sesungguhnya. Langkah kedua adalah mengamankan bukti fisik. Atas saran Rizal, aku menghubungi seorang pengacara terpercaya, aku membawa semua bukti digital dari Henry, file-file yang menunjukkan blueprint kejahatannya. Pengacara itu terkejut, namun segera mengambil alih. Mengesahkan bukti-bukti tersebut untuk digunakan dalam gugatan cerai dan, yang lebih penting, laporan polisi. Aku memutuskan untuk memajukan rencana Henry. Aku tidak akan menunggu H-60. Menunggu 2 bulan lagi adalah hidup dalam ketakutan yang tak tertahankan. Aku harus mengakhiri sandiwara ini dalam waktu dekat. Aku harus bertindak sebelum ia berhasil menemukan cara untuk menembus kunci baru yang sudah kupasang. Kami menciptakan HD palsu dalam 3 hari. Aku menelepon beberapa temanku, termasuk Tante Mira, dan mengatakan bahwa aku akan menghadiri acara seminar mendadak di luar kota selama 2 hari penuh, dengan jadwal yang sangat padat dan minim komunikasi. Aku bahkan membeli tiket pesawat dan check-in palsu yang kupublikasikan samar-samar di media sosial. Umpan yang sempurna untuk Henry. 3 hari kemudian, aku menyelenggarakan pesta makan malam kecil di rumah, sehari sebelum keberangkatan palsuku. Aku berdalih bahwa ini adalah pesta perpisahan singkat karena aku akan pergi 2 hari. Aku mengundang Rizal dan beberapa teman lama, tetapi aku juga mengundang satu orang yang sangat penting. Seorang penyidik polisi yang berpura-pura menjadi kolega baru Henry. Rizal yang mengaturnya. Aku harus membuat Henry merasa aman, percaya diri, dan berada di puncak kesuksesan. Aku ingin ia merayakan rencananya yang akan segera berjalan. Malam itu aku memasak makanan yang lebih mewah dari biasanya, dan aku bersikap lebih ceria dari sebelumnya. Di tengah obrolan ringan, setelah semua orang tampak santai dan suasana sudah mulai hangat, aku sengaja mengangkat topik tentang laptopnya. Aku harus memancingnya, membawanya ke dalam jebakanku sendiri. Sayang, aku sudah coba chargernya. Sepertinya bukan motherboard. Kenapa kamu bilang rusak total? Tanyaku lembut di depan semua orang. Nadaku dibuat seolah-olah aku hanya bercanda ringan. Aku menatap matanya, menguji seberapa jauh ia bisa berakting di bawah tekanan. Henry langsung pucat. Perubahan raut wajah yang sangat cepat. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu kaku dan gemetar. Ah, Lucy ini, perasaan memang sudah rusak kok sayang. Sudah lama tidak kupegang. Ia berusaha meremehkan masalah, berusaha mengubah topik pembicaraan. Dia mulai terlihat tidak nyaman. Saat itulah Rizal si teknisi angkat bicara. Ia memainkan perannya sebagai teman yang polos dan lugu. Saya tidak sengaja membongkar chargernya Mas Henry. Ternyata baterainya saja yang Mas cabut. Laptopnya baik-baik saja. Rizal melontarkan kalimat itu dengan nada santai, seolah mengungkapkan sebuah fakta teknis yang sepele, padahal itu adalah peluru pertama yang kutembakkan. Henry menatap Rizal dengan tatapan membunuh. Rahangnya mengeras, kelembutan dan kepura-puraannya langsung hilang, digantikan oleh amarah yang membara. Dia tahu, Rizal pasti telah membuka laptop itu, dan kemungkinan besar telah melihat isinya. Rizal, kamu berbohong. Bentaknya, melupakan semua tata krama dan etika di depan tamu-tamu kami. Suaranya keras memenuhi ruang makan. Keheningan yang tiba-tiba melanda ruangan itu terasa mematikan. Reaksi berlebihan Henry secara langsung membenarkan segala kecurigaan kami. Aku bangkit, berdiri tepat di hadapannya, dan mengambil ponselku yang sedari tadi kupegang di balik lipatan baju. Aku meletakkan ponselku di meja, layarnya menghadap ke arahnya. Di layar ponsel terpampang jelas screenshot dari file jadwal perjalanan Lucy dan kunci-kunci baru. Kenapa kamu mencatat semua jadwalku Henry?
Dan kenapa kamu berkomunikasi dengan perusahaan security swasta tentang skema pengambilan aset? Aku berbicara dengan nada yang tenang, namun setiap kata mengandung kekuatan hukuman yang dingin. Ruangan mendadak hening. Henry tidak bisa lagi berdalih. Matanya bergetar antara marah, takut, dan terkejut karena rencananya terbongkar. Dia menatapku, tatapan penuh kebencian dan pengkhianatan yang sesungguhnya. Pria yang mengaku sebagai kolega baru itu kini menunjukkan lencana polisinya. Kami minta Anda ikut ke kantor untuk memberikan keterangan Bapak Henry. Permintaan yang sopan itu membawa otoritas hukum yang tak terbantahkan. Henry masih mencoba lari. Dia mendorong kursinya dengan keras. Tapi Rizal dan temanku yang lain sigap menahannya. Dia berteriak, marah, dan menuduhku menjebaknya. Lucy, ini semua gara-gara kamu ikut campur. Aku ikut campur. Jawabku, hanya menyisakan dingin di suara, dan itu menyelamatkan nyawaku Henry, bukan cuma hartaku. Semua kebohongan yang ia bangun selama bertahun-tahun hancur dalam hitungan menit. Penyelidikan mengungkapkan bahwa Henry berencana melarikan diri ke luar negeri dengan seluruh harta kami, setelah menjual rumah dan menguras rekening warisanku, yang ia yakini akan kosong pada saat ia menghilang. Laptopnya adalah arsip kejahatannya, detail perencana yang ia buat dengan presisi yang mengerikan, rencana yang begitu dingin dan terstruktur, yang dimulai hanya dari sebuah kebohongan kecil tentang laptop yang rusak. Akhirnya aku menceraikannya, kepercayaan yang rusak tidak bisa diperbaiki, sama seperti motherboard yang benar-benar hancur. Inisiatif seorang istri untuk sekadar memperbaiki laptop yang rusak bisa menjadi kunci untuk menyelamatkan seluruh hidupnya. Namun penyelamatan itu bukan tanpa bekas luka, setelah drama malam penangkapan Henry, setelah proses hukum yang panjang dan melelahkan, serta air mata yang akhirnya tumpah dalam diam, aku menyadari bahwa cerita ini bukan hanya tentang sebuah kejahatan, melainkan tentang serangkaian pelajaran hidup yang sangat mahal harganya. Ini adalah babak baru, di mana trauma diubah menjadi kebijaksanaan. Kisah Lucy adalah pengingat tajam bahwa pengkhianatan seringkali bersembunyi di balik kesederhanaan. Hikmah terbesar yang bisa dipetik adalah jangan pernah mengabaikan naluri. Sekecil apapun detailnya, ketidakwajaran Henry yang membiarkan laptop berharganya teronggok di gudang adalah bendera merah pertama. Kerap kali kita menutup mata terhadap kejanggalan demi mempertahankan ilusi kedamaian atau kenyamanan. Lucy mengajarkan kita untuk berani menggali kebenaran, bahkan jika itu harus menghancurkan keyakinan yang selama ini kita pegang. Pelajaran krusial kedua adalah tentang keamanan diri dan finansial. Lucy terselamatkan karena ia memiliki aset rahasia dan bertindak cepat mengganti kunci rumah. Ini menekankan pentingnya memiliki benteng pertahanan pribadi, baik itu dana darurat rahasia maupun jaringan dukungan terpercaya seperti Rizal dan pengacara. Kunci-kunci rumah yang diganti Lucy melambangkan batas-batas yang harus kita tetapkan. Kita harus selalu memiliki kontrol atas akses ke kehidupan dan aset pribadi kita, terlepas dari seberapa besar kepercayaan pada pasangan. Terakhir, cerita ini mengajarkan tentang kekuatan bertindak strategis. Lucy tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam amarah atau air mata. Dia menggunakan bukti yang ditemukan untuk menciptakan jebakan yang lebih cerdik daripada rencana suaminya sendiri. Keberaniannya untuk menjadi perencana yang lebih baik daripada musuhnya menunjukkan bahwa dalam menghadapi pengkhianatan, kecerdikan dan ketenangan adalah senjata yang paling ampuh. Inisiatif kecil Lucy untuk memperbaiki laptop ternyata bukan hanya menyelamatkan hartanya, tetapi juga menyelamatkan masa depannya dari kehancuran total.